Mertua menyuruh suami memukulku lalu tersenyum puas. Aku tidak menangis, tidak mengamuk. 24 jam. Kemudian, suami iblisku itu berlutut di ruangan kosong, panik memohon ampun. Selamat malam para pemirsa yang budiman. Pemirsa, jika suatu hari Anda dipukul oleh suami atas hasutan ibu mertua yang kemudian berdiri sambil tersenyum puas, apa yang akan Anda lakukan? Istri dalam cerita hari ini sama sekali tidak menangis atau mengamuk, dan tepat 24 jam kemudian, suami bejat itu harus panik, berlutut, meraung-raung, dan memohon ampunan di tengah sebuah ruangan yang kosong melompong. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Mari kita simak bersama. Orang bijak sering berkata, wanita yang menikah itu seperti berjudi, pintar dan cantik tidaklah seberuntung nasib baik. Dulu aku percaya bahwa selama aku hidup dengan tulus, tahu bagaimana menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda, serta sepenuh hati mengurus keluarga, maka sedingin apapun keluarga suami, pasti akan bisa kuhangatkan. Namun, kenyataan jauh lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Pernikahanku dengan Rian selama beberapa tahun terakhir adalah rangkaian hari-hari di mana aku seorang diri menanggung beban, yang hanya dibalas dengan sikap acuh tak acuh suami dan tatapan tajam serta kritik pedas dari ibu mertuaku. Makan malam hari ini di apartemen kami di kawasan Sudirman, Jakarta, berlangsung dalam suasana yang anehnya begitu menyesakkan. Ibu mertuaku, Ibu Wati, duduk di ujung meja dengan wajah muram, tetapi sorot matanya tajam, sesekali melirik ke arahku. Adik iparku, Lia, mengambil makanan dengan enggan, sikapnya jelas menunjukkan ada sesuatu yang ingin dikatakan tetapi masih menunggu waktu yang tepat. Rian, suamiku, masih menunduk menatap mangkuk nasinya, sama sekali tidak peduli pada sikap ibu dan adiknya. Begitu aku selesai membereskan piring-piring kotor dan menuangkan teh hangat untuk ibu mertuaku, Lia berdeham lalu memecah keheningan. Ia berbicara dengan jelas, kata demi kata. Mbak Dewi, bulan depan aku kan mau menikah. Keluarga calon suamiku itu keluarga terpandang dan kaya, keluarga kita juga tidak boleh kalah. Ibu sudah berhitung, Mas Rian dan Mbak Dewi sebagai kakak harus ikut bertanggung jawab. Kalian siapkan uang tunai 500 juta rupiah untuk seserahanku. Aku tertegun. Gelas teh di tanganku nyaris jatuh. 500 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga pegawai seperti kami, itu adalah seluruh harta kami. Aku berusaha tetap tenang, duduk kembali di kursi, dan dengan lembut menjawab, Lia, kamu menikah. Tentu saja Mas dan Mbak akan memberikan hadiah yang pantas. Tapi uang sebesar 500 juta, kami benar-benar tidak punya. Gaji Mbak setiap bulan habis untuk biaya hidup sehari-hari, membayar listrik, air, dan makan untuk kita berempat. Uang komisi Mas Rian, dia simpan sendiri untuk urusan pekerjaannya. Dari mana kami punya uang sebanyak itu untuk diberikan padamu? Begitu kata-kataku selesai, Ibu Wati langsung menggebrak meja dengan keras. Suara dentuman yang memekakkan telinga menggema di ruang keluarga. Ia menatapku dengan mata melotot, suaranya nyaring dan ketus, kamu jangan pura-pura. Kalian berdua sudah bekerja bertahun-tahun, masa tidak punya tabungan sepeser pun? Atau jangan-jangan kamu diam-diam mengirim semua uang ke keluargamu di kampung? Lia itu adik kandung suamimu. Kamu jadi menantu di rumah ini harus tahu diri, ikut memikirkan keluarga suami. Orang lain jadi menantu membawa harta ke keluarga suami, kamu malah perhitungan dengan adik iparmu sendiri. Kamu ini memang picik dan egois. Aku merasa sesak di dada, amarah naik hingga ke tenggorokan. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantu, tidak pernah sekalipun aku membiarkan ibu dan adik iparku kekurangan. Pakaian yang mereka kenakan, liburan yang mereka nikmati, makanan lezat yang tersaji setiap hari, semuanya berasal dari gajiku sebagai pegawai kantor yang tidak seberapa, yang kukumpulkan dengan susah payah. Keluargaku di kampung, orang tuaku adalah pensiunan guru. Mereka hidup sederhana dan tidak pernah meminta sepeser pun dariku, bahkan sering mengirimkan beras dan sayuran segar untuk besan mereka. Tuduhan Ibu Wati adalah penghinaan yang sangat besar bagi keluargaku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas. Ibu bicara seperti itu fitnah bagi saya dan menghina orang tua saya. Sejak menikah dengan Mas Rian, semua pengeluaran di rumah ini saya yang tanggung. Mas Rian memberi uang berapa, ibu juga tahu. Saya ini menantu, bukan mesin pencetak uang.
Memberi hadiah pernikahan untuk Lia adalah bentuk niat baik, seadanya kemampuan kami. Meminta 500 juta itu sangat tidak masuk akal, saya tegas menolak. Wajah Ibu Wati memerah karena marah. Ia menoleh ke arah Rian, yang sedari tadi hanya diam seperti patung kayu, dan menghasutnya dengan suara keras, lihat itu istrimu. Dia berani membantah ibu terang-terangan seperti itu. Perempuan itu kalau tidak dipukul tidak akan nurut. Kamu laki-laki, kepala rumah tangga di sini. Masa membiarkan istri naik ke atas kepalamu? Beri dia pelajaran sekarang juga. Aku menoleh ke arah Rian, menantikan sebuah pembelaan dari pria yang kusebut suami. Tapi tidak. Rian menatapku dengan dagu terangkat, matanya menunjukkan kekesalan yang jelas, karena merasa kehilangan muka di depan ibu dan adiknya. Ia berdiri, berjalan ke arahku dengan wajah sangar. Tutup mulutmu. Kamu jadi menantu berani melawan ibuku? Hah? Rian mengayunkan tangannya, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Saking kerasnya tamparan itu, ditambah dengan keterkejutanku, aku terhuyung. Belum sempat aku berdiri tegak, ia menambahkan sebuah tendangan keras ke kakiku yang membuatku jatuh tersungkur di lantai keramik yang dingin. Semua di hadapanku terasa berputar, telingaku berdengung. Rasa perih dan panas di pipi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang merobek-robek hatiku. Dari lantai, aku mendongak dan melihat Rian berdiri di sana. Wajahnya penuh dengan ekspresi arogan. Sementara Ibu Wati, ia berdiri melipat tangan di dada, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang sangat puas. Sorot matanya menatapku penuh kemenangan, seolah ia baru saja memenangkan pertempuran gemilang dalam menaklukkan menantu yang keras kepala. Lia hanya mencibir dan membuang muka, seolah pemukulan ini adalah hal yang wajar ku terima. Senyum puas ibu mertuaku terpatri dalam benakku saat itu juga. Itulah pisau terakhir yang memutus seutas tali hubungan tipis yang selama ini susah payah ku pertahankan. Ruang keluarga menjadi sunyi senyap setelah tamparan dan jatuhnya diriku. Mungkin Rian dan Ibu Wati sedang menunggu reaksi yang biasa mereka lihat dari perempuan lemah, teriakan, air mata kepedihan, atau keluhan menyalahkan takdir. Mereka pikir dengan kekerasan. Mereka bisa mematahkan semangatku, memaksaku menunduk meminta maaf, dan patuh menyerahkan uang kepada mereka. Tapi mereka salah besar. Berbeda dari yang dibayangkan keluarga suamiku, aku tidak meneteskan air mata setetes pun, tidak berteriak, tidak membuat keributan yang menarik perhatian tetangga. Rasa sakit fisik terasa sangat nyata, pipi kiriku bengkak, lututku terbentur ubin hingga ngilu. Namun, di dalam hatiku saat ini, ada sebuah ketenangan yang dingin. Setenang permukaan danau sebelum badai besar datang. Ketika batas kesabaran sudah tercapai, manusia tidak lagi ingin berdebat. Untuk apa berdebat? Ketika yang kuhadapi adalah orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang menganggap pengorbananku sebagai kewajiban. Sementara diriku sendiri, bahkan tidak lebih berharga dari benda mati di rumah ini. Gelas itu sudah penuh dan airnya telah tumpah. Dan ketika air sudah tumpah, ia tidak bisa kembali lagi. Aku menopang tubuhku dengan tangan dan perlahan berdiri tegak. Merapikan bajuku yang sedikit kusut, aku menyeka sedikit darah yang keluar dari sudut bibirku. Mataku tidak menatap Rian, tidak juga Ibu Wati atau Lia. Aku memandang mereka sekilas, seperti melihat orang asing yang tidak kukenal. Melihatku diam tanpa kata, Ibu Wati mengira aku sudah takut. Ia berdeham, melanjutkan ceramahnya. Nah, harus merasakan pukulan dulu baru tahu diri. Mulai besok, cari cara dapatkan uang itu. Mau pinjam teman atau minta dari orang tuamu di kampung, terserah kamu. Bulan depan Lia menikah, kalau tidak ada uang, jangan salahkan kami tidak punya perasaan. Rian, mendengar ibunya berkata begitu, ikut menimpali sambil menggosok-gosok tangannya dan melontarkan ancaman. Jaga sikapmu baik-baik. Jangan sampai aku harus pakai tangan lagi. Punya istri kok bikin aku malu di depan keluarga. Aku tetap mempertahankan keheningan absolut. Tidak ada sepatah kata pun balasan, tidak ada tatapan benci. Aku berbalik, berjalan dengan langkah mantap menuju kamar tidur kami, lalu menutup pintu. Suara kunci pintu yang berbunyi klik memisahkan duniaku dari suara-suara congkak keluarga mereka di luar. Dari luar, aku masih samar-samar mendengar suara Ibu Wati berkata pada putranya dengan nada bangga, "Nah, lihat kan? Ibu sudah bilang, istri itu harus dididik dengan keras baru dia hormat. Kalau kita mengalah,
dia akan naik ke atas kepala. Anak ibu sudah benar melakukan itu. Mulai sekarang, dia tidak akan berani membantah lagi. Mendengar kata-kata itu, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum pahit. Benar. Mereka mengira aku telah takluk. Mereka mengira tamparan itu telah memulihkan tatanan kekuasaan di keluarga ini. Tapi mereka tidak tahu bahwa tamparan itu sama sekali tidak membawa kepatuhan. Tamparan itu adalah lonceng peringatan terakhir yang membangunkan kekuatan dan harga diri yang terpendam jauh di dalam diriku. Aku duduk di tepi ranjang, tanganku menyentuh pipi yang membengkak. Rasa sakit ini mengingatkanku bahwa semua perasaan untuk Rian telah benar-benar mati. Aku tidak lagi merasa sedih atau menyesal. Pernikahan ini pada dasarnya adalah sebuah kesalahan, sebuah jebakan yang dengan naifnya kumasuki dengan hati tulus seorang gadis yang ingin membangun sebuah rumah tangga. Seorang tetua pernah berkata padaku bahwa kesabaran adalah sifat baik wanita Indonesia, yang membantu menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku telah menyerap pemikiran itu, selalu mundur selangkah demi menjaga kedamaian. Tetapi bersabar dalam menghadapi kejahatan, keserakahan, dan ketidakadilan bukanlah kebajikan, melainkan kelemahan yang menghancurkan diri sendiri. Aku memandang sekeliling kamar tidur yang sudah akrab ini. Tempat ini pernah menampung begitu banyak mimpiku tentang sebuah keluarga yang bahagia. Sekarang, aku harus membereskan hidupku kembali. Aku memutuskan tidak akan membiarkan mereka menginjak-injakku sedetik pun lagi. Aku harus pergi. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan hampa dan sebagai pecundang yang diusir dari rumah. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku, melindungi martabatku, dan membiarkan mereka menanggung sendiri akibat dari keserakahan mereka yang tak terbatas. Sebuah rencana untuk pergi secepat kilat mulai terbentuk di benakku, jelas, tegas, dan dingin. Duduk di dalam kamar, cahaya lampu tidur kuning pucat membiaskan bayanganku di dinding yang hening. Mataku menyapu sekeliling ruangan, dari ranjang kayu jati yang kokoh, lemari pakaian tanam yang dirancang elegan, hingga meja rias kecil di sudut. Semua yang ada di apartemen ini membawa jejak tanganku yang merawatnya. Kenangan 3 tahun lalu kembali dengan jelas seolah baru kemarin. Saat itu, aku dan Rian berkeliling ke berbagai kompleks apartemen di Jakarta untuk mencari tempat tinggal. Rian baru saja beralih profesi menjadi sales, penghasilannya tidak menentu. Orang tuaku, kasihan melihat putri mereka setelah menikah harus tinggal di kontrakan sempit, akhirnya mengambil seluruh tabungan pensiun guru mereka yang dikumpulkan bertahun-tahun, ditambah dengan hasil penjualan sebidang tanah kecil di kampung, lalu memberikannya padaku untuk uang muka pembelian apartemen. Jumlahnya mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Saat mengurus surat-surat, Rian memohon padaku dengan kata-kata yang sangat manis. Dia berkata, "Sayang, kita bisa beli apartemen ini berkat jasa besar orang tuamu dan kamu. Tapi kamu tahu kan sifat ibu? Beliau suka pamer dan menjaga gengsi di depan kerabat di kampung. Kalau sertifikatnya atas namamu, nanti orang-orang akan bergosip kalau Mas ini cuma numpang hidup sama istri. Kamu kasihan kan sama Mas? Biarkan apartemen ini atas nama Mas, supaya Mas bisa tegak kepala di depan kerabat dan teman-teman. Mas janji akan mencintai dan membahagiakanmu seumur hidup." Saat itu, aku adalah seorang wanita muda yang tenggelam dalam cinta dan kepercayaan mutlak pada suami. Aku berpikir sederhana. Suami istri akan hidup bersama selamanya, aset atas nama siapapun tetap milik bersama. Yang penting adalah cinta dan rasa hormat. Aku mengangguk setuju membiarkan Rian menjadi satu-satunya nama di sertifikat kepemilikan apartemen, menganggapnya sebagai hadiah untuk menjaga harga diri suamiku. Orang tuaku tahu, tapi hanya menasihati dengan lembut, mengatakan yang penting suami istri rukun. Namun, kenyataannya tidak berhenti pada uang pembelian apartemen. Seluruh proses pengisian perabotan, pembelian elektronik dari TV, kulkas, mesin cuci, hingga sofa ruang tamu, AC, penyedot debu, bahkan piring dan sendok, semuanya aku yang mencari perbandingan harga di internet lalu membelinya dengan uang tabungan dari gajiku. Rian tidak menyumbang serupiah pun. Ibu Wati dan Lia pindah ke sini begitu apartemen selesai direnovasi, dengan santainya menikmati semua fasilitas tanpa pernah mengucapkan terima kasih. Bahkan sering mengeluh aku membeli barang yang tidak sesuai selera mereka. Sampai di sini, aku perlahan berdiri, berjalan ke arah lemari pakaian. Di sudut paling tersembunyi laci bawah, ada sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat. Aku membukanya, mengeluarkan setumpuk berkas tebal.
Ini adalah kebiasaan kerjaku, prinsip seorang pegawai kantor yang terbiasa dengan pembukuan sepertiku. Aku menyimpan seluruh faktur, bukti transfer bank, kontrak pembelian perabotan, dan kartu garansi setiap barang di rumah ini. Bahkan bukti transfer 2 miliar rupiah dari orang tuaku pun kusimpan dengan rapi, tidak kurang 1 lembar pun. Aku membolak-balik setiap lembar faktur. Angka-angka yang jelas dan transparan menjadi bukti baja dari keringat dan air mataku, serta orang tuaku. Ibu Wati dan Rian selalu berpikir bahwa apartemen ini adalah milik mereka. Mereka punya hak untuk melakukan apa saja, termasuk mengusirku kapanpun jika aku tidak patuh. Mereka salah besar. Hukum memiliki aturan yang sangat jelas tentang kontribusi aset. Dan bahkan benda-benda mati di rumah ini adalah milik sahku, karena aku yang membelinya dengan uangku sendiri. Sebuah ide cemerlang melintas di kepalaku. Aku tidak perlu berdebat untuk menuntut hakku. Aku juga tidak ingin terlibat dalam sengketa harta yang membuang-buang waktu di pengadilan untuk perabotan rumah tangga. Aku akan mengambil kembali semuanya, tidak menyisakan nilai materi apapun bagi mereka yang tidak pantas menerimanya. Orang-orang yang tidak menghargai kerja keras orang lain, yang hidup dari ketergantungan dan menggerogoti, harus merasakan kehilangan untuk mengerti nilai hidup yang sebenarnya. Aku akan membersihkan rumah ini. Aku akan mengambil semuanya, dari TV layar datar di ruang tamu hingga kulkas di dapur. Aku akan membawa serta sofa empuk tempat Ibu Wati dan Lia sering berbaring menonton sinetron setiap malam. Semua yang kubeli, akan kubawa pergi. Aku tidak membalas dendam dengan kekerasan atau kata-kata kasar. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, mengembalikan kepada mereka cangkang kemewahan yang kosong, yang selalu mereka banggakan. Aku melipat kembali tumpukan berkas itu dan memasukkannya ke dalam tas besar. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang, malam untukku menyusun kembali kepingan hidupku dan bersiap untuk sebuah kepergian tanpa pemberitahuan. Besok, semuanya akan berakhir. Rumah ini akan kembali ke wujud aslinya, telanjang dan dingin, sedingin hati para penghuninya yang sedang tertidur lelap di luar sana. Sendirian di dalam kamar tidur yang tertutup, suara ribut Ibu Wati dan anaknya di ruang tamu perlahan mereda lalu lenyap dalam keheningan. Malam sudah larut. Cahaya rembulan yang pucat menyelinap melalui celah tirai jendela, menebarkan berkas-berkas cahaya redup di lantai kayu. Aku bersandar di kepala ranjang, merasakan dinginnya dinding menembus pakaian tipisku. Rasa sakit fisik dari tamparan dan tendangan Rian sudah mereda, tetapi rasa sakit lain yang lebih dalam dan lebih lama sedang bergejolak di benakku. Itu adalah rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Sebuah rahasia kotor yang telah kupendam erat di hati selama 3 bulan terakhir, tanpa pernah menceritakannya pada siapapun. Semuanya dimulai pada suatu malam akhir pekan saat hujan turun deras. Hari itu, Rian pulang sangat larut. Tubuhnya berbau alkohol yang bercampur dengan aroma parfum wanita yang sangat asing. Itu bukan aroma sereh yang biasa kupakai, juga bukan parfum murahan yang sering Lia semprotkan. Itu adalah aroma yang kuat, menyiratkan nuansa genit dan provokatif. Ketika Rian baru saja merebahkan diri di ranjang dan mulai mendengkur, ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk dari nama yang disimpan dengan sangat formal, Direktur Rekanan. Namun, isi pesan yang muncul di layar notifikasi sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan. Kalimat pendek itu setajam pisau yang mengiris hatiku. Sudah sampai rumah, sayang? Aku kangen banget, lain kali kita pergi lebih lama ya. Saat itu, dunia di sekelilingku seolah runtuh. Aku berdiri terpaku menatap ponsel itu, merasa napasku tercekat. Rian, suami yang selalu kupercaya, pria yang selalu mengeluh tentang tekanan pekerjaan, untuk menghindari berbagi beban keuangan dengan istrinya, ternyata menggunakan waktu dan uang itu untuk berselingkuh dengan wanita lain. Tetapi sifatku yang tenang dan rasional, hasil dari pekerjaan yang berurusan dengan pembukuan, mencegahku untuk membangunkannya dan berteriak menuntut penjelasan. Aku tahu, tanpa bukti yang jelas, para pengkhianat akan selalu menemukan alasan untuk menyangkal, bahkan membalikan kesalahan pada istri yang cemburu buta. Keesokan harinya, aku diam-diam menghubungi sebuah kantor detektif swasta yang memiliki reputasi baik. Aku menggunakan sebagian tabungan pribadiku untuk membayar jasa mereka mengikuti jadwal Rian. Hari-hari menunggu hasilnya adalah hari-hari penyiksaan mental yang luar biasa. Aku harus tetap bersikap normal, tetap memasak makanan lezat untuk ibu mertuaku,
tetap mencuci dan menyetrika kemeja suamiku hingga licin. Setiap kali melihat Rian berdandan necis keluar rumah, berbohong akan bertemu klien penting, aku merasa mual. Kemunafikannya, pembiaran buta dari Ibu Wati, semuanya menciptakan sebuah drama konyol di mana aku menjadi penonton yang terpaksa. Tepat seminggu kemudian, detektif itu menemuiku di sebuah kafe yang sepi. Ia meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada puluhan foto yang sangat tajam. Foto Rian merangkul pinggang seorang gadis muda cantik yang berpakaian minim. Keduanya tersenyum cerah saat memasuki sebuah hotel mewah di kawasan Kuningan. Ada juga foto mereka mesra saling menyuapi makanan di sebuah restoran mahal. Bahkan, detektif itu memberiku salinan rincian transaksi kartu kredit Rian. Yang paling membuatku marah adalah transaksi puluhan juta rupiah yang digunakan untuk membeli sebuah tas mewah untuk wanita simpanannya itu. Padahal, baru minggu lalu ia dengan dingin menolak memberiku 5 juta rupiah untuk membayar tagihan listrik dan air serta belanja bulanan dengan alasan gajinya ditahan perusahaan. Seluruh uang yang ia hamburkan untuk selingkuhannya, sebagian adalah uang komisi yang ia sembunyikan, dan sebagian besar sisanya berasal dari kartu kredit tambahan yang dengan percayanya kubuatkan atas namanya, yang terhubung langsung dengan rekening gajiku. Ia menggunakan keringat dan air mataku untuk membiayai cinta kotornya di luar sana. Melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan di depan mata, aku tidak menangis. Air mataku mungkin sudah kering karena kekecewaan yang terpendam begitu lama. Aku dengan hati-hati menyimpan semua foto dan dokumen itu kembali ke dalam amplop, membawanya pulang, dan menyembunyikannya dengan aman di dasar kotak besi tempatku menyimpan surat-surat penting. Sejak hari itu, hatiku telah mati sepenuhnya untuk pernikahan ini. Aku tidak langsung membongkar perbuatan Rian, karena aku tahu jika saat itu aku membuat keributan, Ibu Wati pasti akan membela putranya. Ia akan beralasan bahwa pria berselingkuh itu hal biasa, atau menyalahkanku karena tidak bisa memuaskan suami sehingga ia mencari kesenangan di luar. Aku butuh waktu yang tepat, sebuah pukulan telak untuk memutus semua ikatan, untuk membuat mereka malu menghadapi kenyataan kotor mereka sendiri. Dan malam ini, ketika tamparan Rian mendarat bersamaan dengan senyum puas ibu mertuaku, aku tahu waktunya telah tiba. Rahasia kotor itu tidak bisa lagi bersembunyi dalam kegelapan. Ia akan menjadi vonis yang mengakhiri kesombongan keluarga ini. Melihat jam dinding yang terus berdetak, jarum jam sudah menunjuk tepat pukul 1 pagi. Seluruh rumah tenggelam dalam keheningan, hanya terdengar suara dengkuran Rian dari ruang tamu. Malam ini, setelah memukulku, ia memutuskan tidur di sofa untuk menunjukkan kekuasaannya, atau mungkin agar lebih leluasa berkirim pesan dengan selingkuhannya tanpa takut ketahuan. Sikap acuh tak acuhnya saat ini justru menjadi keuntungan besar bagi rencanaku. Aku memutuskan untuk tidak menunda sedetik pun lagi. Aku mulai menghitung mundur. Dalam 24 jam ke depan, aku akan pergi, membersihkan semua yang menjadi milikku, dan menghilang dari kehidupan mereka, dengan cara yang paling gemilang. Rencana ini membutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kepala yang sangat dingin. Tidak ada tempat untuk kelemahan atau belas kasihan, karena belas kasihanku selama bertahun-tahun telah mereka injak-injak tanpa ampun. Tugas pertama adalah mengumpulkan semua dokumen penting. Aku berjingkat ke lemari pakaian, dengan hati-hati membuka laci bawah agar tidak menimbulkan suara. Kotak besi itu kubuka. Aku memeriksa kembali seluruh faktur pembelian perabotan, bukti transfer uang pembelian rumah dari orang tuaku. Semuanya masih utuh, tersusun rapi menurut tanggal. Ini akan menjadi perisai terkuatku di mata hukum untuk membuktikan kepemilikan asetku. Selanjutnya, aku mengeluarkan kartu keluarga, akta kelahiran asli, ijazah sarjana, dan sertifikat-sertifikat profesiku. Aku mengelus piagam penghargaan dari kantor, teringat malam-malam begadang mengerjakan proyek demi mendapatkan bonus tambahan untuk biaya lebaran keluarga suami. Sekarang, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Giliran buku nikah. Aku memegangnya, menatap lekat stempel merah, dan tanda tangan kami berdua. Hari aku menandatangani buku ini, aku memimpikan sebuah rumah yang damai. Namun, pria yang menandatangani di sampingku justru yang membawa badai ke dalam rumah. Dengan tenang aku melipatnya dan memasukkannya ke dalam map plastik. Buku ini akan segera kuajukan ke pengadilan bersama dengan surat gugatan cerai sepihak.
Aku juga tidak lupa mengumpulkan semua buku tabungan pribadiku yang diam-diam kubuka sejak mengetahui Rian berselingkuh. Untungnya, naluri pertahanan diri seorang wanita telah memberitahuku untuk memiliki rencana cadangan. Terakhir adalah polis asuransi jiwa. Aku mengambil polis yang kubelikan untuk Rian dan meletakkannya di meja. Besok pagi, aku akan menelepon agen asuransi untuk membatalkan statusnya sebagai ahli waris dan berhenti membayar preminya. Seorang pengkhianat tidak berhak menerima perlindungan finansial apapun dari uang yang kuhasilkan. Setelah semua dokumen hukum tersusun rapi dalam sebuah ransel kecil, aku beralih ke lemari pakaian. Aku tidak mengambil semuanya, hanya memilih pakaian kerja, barang-barang pribadi yang penting, dan beberapa kenang-kenangan dari orang tuaku. Semuanya kumasukkan ke dalam sebuah koper ukuran sedang. Proses berkemas berlangsung dalam keheningan total. Setiap barang yang masuk ke koper adalah satu beban tak terlihat yang kuangkat dari pundakku. Aku tidak merasa sedih. Sebaliknya, aku merasakan kelegaan yang aneh menyebar ke seluruh tubuhku. Rasanya seperti baru saja keluar dari rawa gelap setelah lama terperosok. Aku menutup resleting koper dengan hati-hati dan meletakkannya di sudut tersembunyi di belakang pintu kamar. Semua persiapan dokumen dan barang pribadi telah selesai. Bagian inti dari rencanaku membersihkan rumah ini masih menanti di depan. Aku duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, meninjau kembali setiap langkah dalam pikiranku, dari memblokir kartu kredit, menarik uang dari rekening bersama, hingga mengordinasikan tim pindahan. Waktu terus berjalan. Aku tahu fajar besok tidak akan sama seperti fajar manapun yang pernah kualami. Itulah saat di mana aku akan menghancurkan sangkar yang mengurungku ini untuk menemukan kembali langit kebebasanku sendiri. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar desau daun di balkon. Ini adalah waktu paling aman untuk melakukan langkah penting berikutnya, menghubungi jasa pindahan rumah. Semua orang sedang terlelap. Aku bisa berbicara leluasa, tanpa takut ada yang mendengar. Aku mengambil ponselku, membuka daftar kontak, dan mencari nama yang sangat kukenal. Bagas. Bagas adalah teman baikku sejak SMA. Saat ini, ia memiliki sebuah perusahaan jasa transportasi dan pindahan rumah profesional yang cukup besar di Jakarta. Bagas terkenal sebagai orang yang tegas, dapat dipercaya, dan terutama, selalu siap membantu teman di saat-saat sulit. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar sedikit kencang, berharap tidak mengganggunya di waktu sepagi ini. Setelah 3 kali dering, telepon diangkat. Suara Bagas terdengar serak dan mengantuk, tetapi tetap jelas. Dewi, tumben telepon jam segini, ada apa? Kamu sakit atau ada masalah di rumah? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan tegas. Bagas, maaf meneleponmu jam segini, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Besok, aku mau memindahkan semua perabotan dari rumahku. Aku butuh tim pindahanmu yang paling profesional, yang bisa bekerja cepat, rapi, dan benar-benar menjaga rahasia. Di seberang sana, hening sejenak. Jelas rasa kantuk Bagas langsung hilang. Ia bertanya kembali dengan nada serius, "Kamu serius? Wih, ada apa sebenarnya sama kalian?" Si Rian bikin ulah lagi? Aku tidak ingin menjelaskan panjang lebar saat ini, hanya menjawab singkat, "Aku sudah tidak tahan lagi, aku akan bercerai." Tapi semua perabotan di rumah ini aku yang beli dengan keringat dan air mataku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menikmatinya. Bantu aku ambil kembali semuanya. Jangan sisakan apapun yang berharga. Bagas menghela napas panjang, penuh pengertian. Ia memang sudah lama tidak menyukai sifat Rian yang lemah dan suka bergantung. Berkali-kali ia menasihatiku untuk berpikir ulang, tapi aku tetap keras kepala mempertahankan pernikahan ini. Sekarang, mendengar keputusanku yang tegas, Bagas langsung mendukung. "Oke, kamu sahabatku. Urusan ini biar aku yang tangani langsung. Kamu mau rencananya jam berapa? Aku akan siapkan orang dan truk tepat waktu." Aku mulai menjelaskan rencanaku yang sudah tersusun di kepala. Rian berangkat kerja jam 7:30 pagi. Ibu mertuaku dan Lia sudah booking jadwal spa untuk persiapan pernikahan. Mereka akan keluar rumah jam 8:30. Paket spa itu aku yang bayarkan bulan lalu, tidak kusangka sekarang malah jadi kesempatan buatku. Rumah akan benar-benar kosong mulai jam 9:00 pagi.
Aku mau tim kamu sudah ada di basement apartemen jam 8,45. Tepat jam 9.00, kita mulai beraksi. Bagas dengan cepat menghitung. Apartemenmu di lantai 8, luasnya lebih dari 90 meter persegi. Perabotannya apa saja? Coba sebutkan garis besarnya biar aku bisa siapkan truk dan alat bongkar yang sesuai. Aku menyebutkan satu persatu. 3 unit AC, 1 kulkas besar, 1 mesin cuci, 3 TV layar datar, 1 set sofa kulit di ruang tamu, 1 set meja makan 6 kursi, ranjang dan kasur di 2 kamar, lemari pakaian yang bisa dibongkar. Selain itu, piring, mangkuk, microwave, kompor induksi, filter air, semuanya. Bagas bersiul pelan, terdengar terkejut dengan volume pekerjaannya, tetapi langsung menegaskan profesionalismenya. Barangnya lumayan banyak. Tapi tenang saja, aku akan kirim 2 truk terbesar dengan 10 tukang yang paling ahli, termasuk tukang listrik dan tukang kayu. Kita akan bagi tim per ruangan untuk membongkar dan mengemas secara bersamaan. Aku jamin, dalam waktu kurang dari 2 jam, apartemenmu akan bersih total, tanpa ada dinding yang tergores. Mendengar kepastian dari Bagas, beban berat di hatiku terasa terangkat. Aku menambahkan, tolong ingatkan tim untuk siapkan kardus, bubble wrap, dan lakban yang cukup ya. Aku mau semuanya berjalan lancar, tidak berisik, dan mengganggu tetangga. Setelah selesai, barang-barangnya tolong langsung bawa ke gudang perusahaanmu, titip sementara. Nanti kalau aku sudah dapat kontrakan baru, aku akan minta tolong kamu antarkan lagi. Semua biar aku yang urus. Kamu tidak usah pusing soal transportasi. Besok pagi aku sendiri yang akan pimpin tim ke tempatmu. Coba tidur sebentar. Wih. Besok akan jadi hari yang panjang. Kuat ya, sahabatku. Telepon ditutup. Kata-kata penyemangat tulus dari Bagas membuatku merasa sangat hangat. Di saat aku diinjak-injak dan dikhianati oleh orang terdekat, aku masih punya teman baik yang siap mengulurkan tangan. Aku melihat keluar jendela. Langit malam mulai memudar, memberi jalan pada semburat abu-abu fajar. Malam ini aku sama sekali tidak bisa tidur, tetapi semangatku sangat terjaga dan penuh kekuatan. Sebuah energi kuat mendorongku untuk terus maju. Semuanya telah diatur dengan sempurna. Tamparan semalam, senyum puas ibu mertuaku, dan foto-foto kotor Rian bersama selingkuhannya akan terkubur dalam kekacauan yang akan segera mereka hadapi. Hanya beberapa jam lagi, drama sempurna keluarga mereka akan resmi berakhir, dan akulah yang akan menarik tirai panggungnya. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana menyesakkan yang sudah biasa. Tepat pukul 7, Rian bangun. Ia keluar dari ruang tamu, meregangkan tubuh dan menguap. Wajahnya masih menunjukkan keangkuhan yang sama seperti semalam. Ia tidak melirikku sama sekali, langsung masuk ke kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Setelah berganti pakaian kerja yang necis, Rian menyemprotkan sedikit parfum, merapikan rambutnya, lalu mengambil tas kerjanya dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia hanya melontarkan satu kalimat ketus dengan nada mengancam. Kamu di rumah pikirkan baik-baik. Nanti malam saya pulang tidak lihat uangnya di meja, jangan salahkan saya habis kesabaran. Aku mendengar pintu depan dibanting, suara langkah kaki Rian menjauh di koridor. Di hatiku, tidak ada lagi emosi yang bergejolak. Aku diam-diam kembali ke dapur, menyiapkan sarapan terakhir untuk ibu dan adik iparku. Aku menghangatkan semangkuk bubur ayam, menatanya rapi di atas meja makan kayu jati yang dulu kupilih sendiri saat baru pindah. Pukul 8.00, Ibu Wati dan Lia bangun. Mereka berjalan gontai ke meja makan, dengan gaya orang yang terbiasa dilayani. Sambil menyantap bubur, Lia dengan antusias membahas paket perawatan wajah di spa mewah yang akan mereka datangi. Ibu Wati tertawa senang, sesekali melirikku dengan tatapan penuh kemenangan. Sepertinya ia yakin bahwa kebungkamanku pagi ini adalah bukti bahwa aku telah sepenuhnya takluk pada kekuasaan keluarganya. Selesai makan, Ibu Wati berdiri dan berkata dengan suara keras, "Kamu di rumah beres-beres yang bersih. Uangnya segera cari, jangan sampai saya harus bicara lagi. Saya dan Lia mau perawatan, tidak makan siang di rumah." Aku menunduk, pura-pura patuh, sambil terus membereskan piring. Menunggu hingga mereka berdua berdandan dan keluar rumah, barulah aku bisa menghela napas lega. Saat itu jam menunjukkan tepat pukul 8.30, aku segera menelepon Bagas. Di seberang sana, ia langsung mengangkat.
Bagas melaporkan bahwa truk-truk sudah siap di basement, dan izin penggunaan lift barang ke manajemen gedung juga sudah ia urus sejak pagi atas nama perusahaannya. Aku memastikan semua orang sudah pergi, lalu membuka pintu dan menunggu di koridor. Tepat pukul 8.45, pintu lift barang terbuka. Bagas keluar pertama, diikuti oleh 10 tukang berseragam rapi, membawa peralatan lengkap mulai dari obeng, bor, tang, hingga gulungan plastik pembungkus dan kardus-kardus besar. Mereka bergerak dengan sangat teratur dan senyap, tidak menimbulkan keributan yang bisa mengganggu tetangga. Masuk ke dalam apartemen, Bagas melihat sekeliling lalu memberi isyarat agar timnya mulai bekerja. Seperti mesin yang terprogram, 10 orang itu langsung menyebar ke berbagai ruangan. Tim teknisi listrik segera membongkar 3 unit AC. Di ruang tamu, 2 orang lainnya mulai membungkus sofa kulit mahal dengan plastik. TV layar datar super tipis di dinding juga diturunkan, dibungkus busa dengan hati-hati, dan dimasukkan ke dalam kardus khusus. Di dapur, tim pengemas bekerja dengan kecepatan kilat. Mereka mencabut steker kulkas besar, membersihkan isinya, lalu membungkusnya dengan rapat. Mesin cuci, microwave, penyedot debu, dan filter air menyusul, semua masuk ke dalam kardus yang disegel kuat. Aku mengarahkan mereka untuk mengumpulkan semua piring, mangkuk, dan peralatan masak keramik mahal yang selama ini kukumpulkan. Di kamar tidur ibu mertua, tim tukang kayu membongkar ranjang dan lemari pakaian. Pakaian Ibu Wati dan Lia aku minta untuk dikeluarkan dan diletakkan begitu saja di lantai. Aku hanya mengambil kembali lemari kayunya, tidak menyentuh pakaian mereka. Pemandangan serupa terjadi di kamar tidur kami. Proses kerja berlangsung dalam keheningan total. Perlahan tapi pasti, barang-barang besar dan kecil diangkut menggunakan troli ke lift barang, lalu turun ke basement. Rumah yang tadinya penuh dengan perabotan modern dan nyaman kini mulai dilucuti. Setiap satu barang dipindahkan, sebuah kekosongan yang dingin muncul di dinding dan lantai. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi dinding tempat TV dulu tergantung, yang kini warnanya lebih pudar dibandingkan area sekitarnya. Kenangan hari-hari di mana aku harus menyajikan buah untuk Ibu Wati dan Lia yang sedang menonton sinetron di sudut ini kembali terbayang. Pengabdianku selama ini kini hanya menjadi abu. Tidak ada rasa sentimental atau penyesalan. Aku hanya merasakan kebebasan yang luar biasa. Kurang dari 2 jam, suara Bagas memecah lamunanku. Wih, sudah beres semua. Kloter terakhir sudah mau turun. Coba kamu periksa lagi. Ada yang ketinggalan tidak? Aku mengangguk, berjalan pelan mengelilingi apartemen. Ruang tamu kosong melompong. Dapur hanya menyisakan kitchen set bawaan developer. 2 kamar tidur juga kosong. Sesuai janji Bagas, tidak ada satu goresan pun. Apartemen ini sekarang telah kembali ke wujud aslinya. Saat Rian menerima kunci 3 tahun lalu, sebuah cangkang beton yang telanjang, dingin, dan tak berjiwa. Setelah semua selesai, aku berterima kasih sedalam-dalamnya pada Bagas. Ia hanya menepuk pundakku, menyemangatiku untuk menjaga kesehatan, lalu segera pergi bersama timnya. Berdiri di lobi, melihat 2 truk besar itu menghilang di persimpangan jalan, aku menarik napas dalam-dalam. Pekerjaan terberat sudah selesai. Sekarang saatnya melakukan langkah berikutnya. Memutus semua sumber keuangan yang dinikmati Rian dariku. Aku memanggil taksi, meminta sopir mengantarku ke cabang bank di Jalan Sudirman, tempatku membuka rekening dan kartu kredit. Di dalam mobil, aku membuka tasku, mengeluarkan dokumen identitas yang sudah kusiapkan. Pemandangan Jakarta yang sibuk berlalu di luar jendela, hanya hidupku yang sedang berbelok ke arah yang sama sekali baru. Masuk ke dalam bank yang sejuk, aku mengambil nomor antrian. Sekitar 15 menit kemudian, nomorku dipanggil ke konter 5. Petugas bank tersenyum ramah. Aku duduk dan menyerahkan KTP-ku, lalu berkata dengan sangat tegas, "Selamat siang, Mbak. Saya mau melakukan 2 transaksi. Pertama, saya ingin memblokir permanen kartu kredit tambahan atas nama suami saya, Rian. Kedua, saya mau menarik seluruh sisa saldo di rekening gabungan kami." Petugas itu dengan cepat memeriksa sistem. Setelah memastikan aku adalah pemegang kartu utama, ia mencetak formulir permintaan blokir. Aku langsung menandatanganinya tanpa membaca ulang. Kartu tambahan inilah yang digunakan Rian untuk membayar makan malam mahal, malam-malam di hotel mewah, dan tas mewah untuk selingkuhannya. Mulai sekarang,
kartu itu hanyalah sepotong plastik tak berguna. Aku membayangkan wajah Rian yang sombong akan berubah masam karena malu saat kartunya ditolak sore nanti. Selesai urusan kartu, petugas beralih ke transaksi kedua. Ia memberitahukan saldo di rekening gabungan kami saat ini lebih dari 120 juta rupiah. Rekening ini kami buka setelah menikah, dengan kesepakatan setiap bulan kami berdua akan menyisihkan sebagian gaji. Namun kenyataannya, selama 3 tahun, hanya aku yang rutin mentransfer uang. Rian selalu punya alasan. Aku meminta petugas memeriksa. Mbak, tolong cek mutasinya. Total uang yang disetor Mas Rian ke rekening ini sejak dibuka berapa ya? Setelah beberapa saat, petugas itu menjawab, baik, Bu. Menurut catatan sistem, total setoran dari rekening atas nama Bapak Rian hanya 8,5 juta rupiah. Aku tersenyum sinis. 8,5 juta rupiah selama 3 tahun menjadi suami. Sungguh angka yang konyol dan menyedihkan. Aku menginstruksikan, baik, Mbak, tolong transfer 111,5 juta rupiah ke rekening pribadi saya. Sisakan tepat 8,5 juta rupiah di rekening ini untuk dia. Prosesnya berjalan cepat. Melihat notifikasi saldo masuk di ponselku, aku tahu aku telah secara resmi mengambil kembali setiap rupiah dari keringatku. Uang ini adalah jaminan untuk awalku yang baru. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun jatuh ke tangan orang-orang yang tidak menghargainya. Selesai semua urusan, aku keluar dari bank. Sinar matahari siang terasa terik, tapi aku merasa segar. Beban finansial dan ketidakadilan karena harus menanggung hidup keluarga suami yang malas dan serakah, semuanya telah resmi kulepaskan. Aku memanggil taksi lain, meminta sopir kembali ke apartemen. Pertarungan belum usai, aku harus menyelesaikan babak penutup yang paling sempurna. Taksi berhenti di depan lobi apartemen. Aku naik ke lantai 8. Koridor terasa sepi. Aku berdiri di depan pintu apartemen kami, memasukkan kunci ke lubang. Pintu terbuka, memperlihatkan sebuah ruang yang sama sekali asing dibandingkan pagi tadi. Apartemen seluas lebih dari 90 meter persegi itu kini benar-benar kosong. Lantai keramiknya yang mengkilap memantulkan cahaya lampu, dinding-dinding putihnya terlihat telanjang. Aku bisa mendengar gema napasku sendiri. Rumah ini telah mati, sama seperti perasaanku untuk Rian dan keluarganya. Aku berjalan mengelilingi rumah sekali lagi. Di kamar Ibu Wati, hanya tersisa tumpukan pakaian mereka yang tergeletak berantakan di lantai. Aku kembali ke tengah ruang tamu, tepat di tempat aku ditampar dan jatuh semalam. Dari dalam tasku, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya berisi seluruh kebenaran pahit dan pukulan terakhir dariku. Aku mengeluarkannya satu persatu. Pertama, surat gugatan cerai yang sudah kuisi lengkap dan kutandatangani. Kedua, setumpuk tebal foto-foto perselingkuhan Rian. Ketiga, salinan rekening koran yang membuktikan penarikan uangku, beserta rincian pengeluaran Rian untuk selingkuhannya. Dan yang terakhir, daftar aset terperinci beserta salinan seluruh faktur pembelian perabotan di rumah ini. Aku duduk bersila di lantai. Surat gugatan cerai kuletakkan di paling atas. Di bawahnya, foto-foto perselingkuhan kusebarkan seperti kartu, memastikan siapapun yang masuk akan langsung melihatnya. Di sampingnya, berkas keuangan dan aset kutumpuk rapi. Aku meletakkan kunci apartemenku di atas tumpukan kertas itu untuk menahannya agar tidak tertiup angin. Meletakkan kunci itu berarti aku secara resmi memutus ikatan terakhirku dengan rumah dan orang-orang jahat ini. Aku berdiri, menepuk-nepuk tanganku. Semuanya selesai. Jebakan psikologis dan hukuman paling kejam telah kupasang, menunggu mereka yang terbiasa bergantung untuk masuk ke dalamnya. Aku menatap pemandangan itu untuk terakhir kalinya. Surat cerai putih yang tergeletak sendirian di tengah lantai kosong, sebuah ironi yang menyakitkan untuk sebuah tempat yang pernah disebut rumah. Aku berbalik, berjalan keluar tanpa ragu. Aku menarik pintu hingga tertutup. Suara pintu yang terbanting menggema di koridor. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya kedamaian yang aneh. Aku melangkah menuju lift, kepala tegak menatap ke depan. Aku mungkin kehilangan 3 tahun masa mudaku, tapi aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Sejak pintu itu tertutup, sebuah babak baru dalam hidupku seorang wanita yang bebas dan mandiri telah resmi dimulai. Senja mulai turun di jalanan ibu kota yang sibuk. Rian mengeluarkan motornya dari parkiran kantor,
bergabung dengan arus lalu lintas jam pulang kerja. Berbeda dengan wajah lelah para pekerja pada umumnya, wajah Rian hari ini sangat ceria dan penuh kemenangan. Ia yakin tamparan kerasnya semalam telah berhasil menaklukkan istrinya. Ia membayangkan di rumah, Dewi sedang memasak makan malam lezat untuk merayunya, dan mungkin sudah berhasil meminjam uang 500 juta dari orang tuanya di kampung. Memikirkan uang besar yang akan segera ia dapatkan tanpa usaha, Rian tersenyum puas. Ia memarkir motornya, berjalan santai menuju lift, dan naik ke lantai 8. Ia sengaja berjalan pelan, merapikan kemejanya, menyiapkan wajah dingin untuk mengintimidasi istrinya. Rian menekan bel, menunggu sejenak, tidak ada yang membuka. Ia mendecak lidah, menggerutu karena istrinya malas menyambutnya. Ia pun mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Pintu terbuka, hawa dingin dan bau semen yang aneh menyambutnya, bukan aroma masakan. Matanya terbelalak. Ruang tamu yang biasanya hangat kini gelap dan kosong melompong. Rian membeku, mengira ia salah masuk rumah. Ia mundur selangkah, memeriksa nomor unit di pintu. Benar, ini rumahnya. Dengan panik, Rian masuk dan menyalakan lampu. Cahaya terang menampakkan sebuah kenyataan yang mengerikan. Ruang tamu itu benar-benar kosong. Sofa kulit, rak TV, semua hiasan, lenyap tak bersisa. Lantai keramik yang mengkilap terhampar kosong. Dinding-dindingnya telanjang, hanya menyisakan bekas pudar di tempat TV dulu tergantung. Tas kerja di tangannya jatuh berdebum. Rumah ini dirampok, pikirnya. Ia berlari panik ke dapur. Kosong. Kulkas, kompor, microwave. Bahkan rak piring pun hilang. Ia berlari ke kamar ibunya. Sama saja, ranjang dan lemari lenyap, hanya menyisakan tumpukan pakaian di lantai. Perampok macam apa yang repot-repot membongkar lemari tapi meninggalkan pakaiannya? Pikirnya bingung. Seperti orang gila, ia berlari ke kamar tidurnya. Hasilnya sama. Apartemen yang selalu ia banggakan kini kembali menjadi cangkang beton kosong. Rian memegangi kepalanya, keringat dingin bercucuran. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa membersihkan seluruh isi apartemen di siang bolong di kompleks yang dijaga ketat ini? Ia berjalan terhuyung kembali ke ruang tamu. Matanya menangkap sesuatu di tengah lantai yang kosong. Sebuah amplop coklat besar yang ditindih oleh sebuah kunci. Kunci milik Dewi. Dengan langkah berat, Rian mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil kunci itu, lalu memungut tumpukan dokumen di bawahnya. Tangannya gemetar saat membuka lembar pertama. Surat gugatan cerai. Di bagian bawah, tanda tangan Dewi tertera dengan jelas dan tegas. Rian terperangah. Ia tidak pernah berpikir tentang perceraian. Ia selalu mengira Dewi sangat mencintainya dan tidak akan pernah berani meninggalkannya setelah semua yang telah dikorbankannya. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Ia membuka lembar kedua, dan wajahnya langsung pucat pasi. Foto-foto dirinya memeluk selingkuhannya di depan hotel, makan malam romantis, membelikannya tas mewah. Setiap momen terekam dengan sangat jelas, tidak menyisakan ruang untuk penyangkalan. Punggungnya terasa dingin. Rahasia kotor yang selama ini ia tutupi ternyata sudah lama berada di tangan Dewi. Ketenangan istrinya semalam bukanlah tanda ketakutan, melainkan penghinaan dari seseorang yang sudah memegang semua kartu. Tangannya yang gemetar menjatuhkan beberapa foto. Ia membuka lembar berikutnya. Salinan rekening koran. Saldo rekening gabungan mereka kini hanya tersisa 8,5 juta rupiah. Disusul dengan surat pemberitahuan pemblokiran permanen kartu kredit tambahannya. Kartu kredit yang menjadi sumber kebanggaan dan modalnya untuk membiayai selingkuhannya kini tak lebih dari sepotong plastik tak berguna. Lembar terakhir adalah daftar aset yang sangat rinci. Setiap perabotan TV, kulkas, sofa tercatat lengkap dengan salinan fakturnya. Di bagian atas tertulis jelas, aset pribadi yang dibeli dengan uang pribadi istri, kini diambil kembali seluruhnya. Saat itu, semua ilusi Rian hancur berkeping-keping. Ia sadar bahwa istana kebanggaannya selama ini dibangun di atas pasir, ditopang sepenuhnya oleh uang dan keringat Dewi. Ketika Dewi menarik penyangga itu, semuanya runtuh. Ia tidak punya apa-apa. Apartemen ini, meskipun atas namanya, hanyalah kotak beton kosong tanpa tangan istrinya yang ia sakiti semalam. Rian menjatuhkan tumpukan berkas itu. Keangkuhannya hancur oleh perhitungan dingin dan ketegasan istrinya.
Rasa takut yang luar biasa mulai merayapinya. Takut kehilangan Dewi sebagai sumber keuangannya, takut bukti-bukti ini akan membuatnya kehilangan segalanya di pengadilan, takut karirnya hancur jika perusahaannya tahu. Aku harus minta maaf, aku harus memohon padanya. Pikirnya panik. Ia menyambar ponselnya, mencari nama Dewi, dengan jari gemetar. Setelah 5 kali dering yang menyiksa, telepon diangkat. Hening. Dewi. Sayang. Aku mohon. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kamu di mana? Pulang ya. Aku berlutut sekarang. Aku minta maaf. Pukul aku, maki aku, apa saja, tapi jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rian terisak-isak, benar-benar berlutut di lantai keramik yang dingin, menangis memohon ampun. Dari seberang sana, suara Dewi terdengar tenang, jelas, dan sedingin es. Tidak perlu bersandiwara lagi, Rian. Penyesalanmu bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu menyesali kartu kredit yang terblokir dan pembantu gratis yang selama ini melayanimu. Semua yang perlu kukatakan sudah kutinggalkan di lantai. Pakaian ibu dan adikmu sudah kukeluarkan dari lemari, aku tidak mengambil sehelai benang pun milik keluarga kalian. Rian berteriak panik, bukan begitu, Dewi. Aku hilaf. Aku janji akan berubah, aku akan putuskan dia, aku akan serahkan semua gajiku padamu. Ibu sudah tua, sering pikun, maafkanlah dia. Lia nanti juga akan pergi setelah menikah. Kita bisa bahagia lagi seperti dulu. Maafkan aku sekali ini saja. Terdengar tawa kecil yang sinis dari Dewi. Sebuah keluarga di mana ibu mertua menyuruh anaknya memukul istri demi 500 juta. Seorang suami yang menggunakan keringat istrinya untuk membelikan tas mewah bagi selingkuhannya, lalu pulang dan menampar istrinya. Bahagianya di mana, Rian? Kesabaranku bukanlah keset untuk kalian injak-injak. Rian terdiam, tidak bisa membantah. Suara Dewi menjadi sangat tegas. Ini terakhir kalinya aku bicara denganmu. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Surat cerai sudah kutandatangani, bukti perselingkuhan dan aset juga sudah kusampaikan salinannya ke pengadilan. Tunggu saja panggilannya, urus hidupmu sendiri. Selamat tinggal. Tut, 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 tut. Sambungan terputus. Rian mencoba menelepon lagi, tetapi nomornya sudah diblokir. Ia menjatuhkan ponselnya. Ia tetap berlutut tak bergerak di tengah ruangan kosong, dikelilingi 4 dinding bisu. Penyesalan yang terlambat kini terasa seperti racun yang menggerogoti setiap sel tubuhnya. Ia telah dengan tangannya sendiri menghancurkan segalanya. Sebentar lagi, ketika Ibu Wati dan Lia pulang dari spa. Badai apa lagi yang akan menimpa keluarga yang sudah busuk ini? Rian memejamkan mata, tak berani membayangkan wajah ibunya saat tahu menantu kesayangannya telah membersihkan rumah dan pergi dengan surat cerai. Harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan dan sifat parasitnya akhirnya tiba, tanpa ada kesempatan untuk mengulang. Setelah memblokir nomor Rian, aku mencari sebuah kafe kecil yang tenang di daerah Menteng. Aku memesan teh kamomil hangat, butuh ruang untuk menenangkan diri. Melihat daun-daun berguguran di luar jendela, hatiku terasa ringan. Pertarungan ini tidak kugunakan dengan kekerasan, tetapi lukanya cukup dalam untuk meruntuhkan seluruh kesombongan mereka yang telah menginjak-injakku. Sore itu, Ibu Tanti, tetangga sebelah apartemenku, menelepon. Beliau adalah seorang pensiunan guru yang baik hati dan sering merasa kasihan dengan keadaanku. Dari suaranya yang panik dan kaget, aku bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di unit 804 siang tadi. Menurut ceritanya, tepat pukul 12 siang, Ibu Wati dan Lia menenwah, menenteng banyak tas belanjaan. Mereka baru selesai dari spa, wajahnya berseri-seri, tertawa riang di sepanjang koridor. Lia bahkan sempat berkata pada ibunya bahwa sore ini ia akan memaksaku mengeluarkan uang 500 juta itu atau ia akan mengusirku. Ketika Lia membuka pintu, ia masih sempat berteriak menyuruhku membuatkan minum. Tapi yang menjawabnya hanya keheningan. Pintu terbuka lebar. Tas belanjaan di tangan Lia jatuh ke lantai. Ibu Wati hendak memarahiku karena malas, tetapi kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat pemandangan kosong di hadapan mereka. Mereka melihat Rian berlutut di lantai dengan putus asa. Ibu Wati berlari masuk, bertanya pada Rian apa yang terjadi, mengira ada perampokan. Rian hanya menunjuk tumpukan berkas di lantai.
Lia memungutnya. Ia tidak peduli dengan foto-foto perselingkuhan kakaknya. Yang ia pedulikan adalah rekening bank yang kosong. Dan surat penyitaan seluruh aset olehku. Ia menangis histeris, menyalahkan kakaknya yang bodoh karena telah merusak rencananya menikah dengan pria kaya. Sementara Ibu Wati, setelah membaca semua dokumen itu, terhuyung mundur. Guncangan ini terlalu besar. Ia sadar bahwa semua kemewahan yang ia banggakan berasal dari menantu yang ia hinakan. Kini menantunya pergi. Ia dan putranya tidak punya apa-apa. Tiba-tiba, Ibu Wati memegangi dadanya, napasnya tersengal. Tekanan darahnya melonjak naik, wajahnya memerah lalu pucat pasi. Ia menunjuk Rian, hendak memaki, tetapi kakinya lemas. Ibu Wati jatuh pingsan di lantai, diiringi teriakan panik Lia dan Rian. Bu Tanti dan tetangga lain yang mendengar keributan segera datang menolong dan memanggil ambulans. Mendengar cerita itu, aku hanya mengucapkan terima kasih pada Bu Tanti karena telah membantu. Aku menutup telepon, menyesap teh yang sudah dingin. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan. Aku hanya percaya pada hukum karma. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai. Keesokan paginya, aku mengenakan gaun kerja yang elegan, berdandan ringan, dan pergi ke pengadilan agama. Dengan semua bukti perselingkuhan Rian dan bukti kepemilikan aset yang jelas, pengacaraku membantuku mendaftarkan gugatan cerai dengan lancar. Keluar dari gerbang pengadilan, menatap langit biru yang cerah, aku tahu aku telah resmi memulai babak terakhir perjalananku menuju kebebasan. Tapi ceritanya belum selesai. Hukuman bagi seorang pengkhianat tidak hanya kehilangan istri dan harta. Selama mengumpulkan bukti, aku menemukan bahwa Rian juga melakukan penipuan di kantornya. Ia menggelapkan uang komisi proyek dan menerima suap dari kontraktor. Perilaku ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum. Mengingat tamparan di wajahku, mengingat keringatku yang ia hamburkan untuk wanita lain, aku memutuskan untuk tidak menoleransi kejahatan. Aku mengemas semua bukti kecurangan Rian foto, rekaman transaksi dalam sebuah paket anonim, dan mengirimkannya langsung ke meja CEO di perusahaannya. Hari itu, di tengah rapat umum, sang CEO melemparkan berkas itu ke meja dan memerintahkan audit penuh terhadap semua proyek yang ditangani Rian. Bukti yang kukirimkan terlalu kuat untuk disangkal. Di depan semua rekan kerjanya, topeng Rian sebagai sales sukses terkoyak, memperlihatkan wajah seorang koruptor. Sore itu juga, Rian dipecat dan dituntut untuk mengembalikan semua kerugian perusahaan. Atau kasusnya akan dibawa ke polisi. Di titik terendahnya tanpa rumah, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan dibebani utang besar Rian berlari ke tempat kos mewah selingkuhannya sebagai harapan terakhir. Ia memohon untuk diizinkan tinggal sementara dan bahkan meminjam uang. Tapi cinta yang dibangun di atas tas mewah tidak mengenal kata setia di saat susah. Wanita itu menatapnya dengan dingin, menyebutnya parasit tak berguna, lalu membanting pintu di depan wajahnya. Rian berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta yang basah oleh hujan. Ia pernah memiliki segalanya, dan dengan tangannya sendiri ia menghancurkan semuanya. 3 bulan kemudian, sidang perceraian kami berlangsung. Aku datang bersama orang tuaku, tampak tenang dan cerah. Di seberang, Rian terlihat kuyu dan hancur. Ibu Wati juga hadir, wajahnya yang dulu angkuh kini tampak tua dan penuh penyesalan. Lia tidak datang. Pernikahannya batal karena keluarga calon suaminya mengetahui skandal keluarganya. Dengan bukti yang tak terbantahkan, hakim mengabulkan gugatanku. Semua aset yang kubeli menjadi milikku. Apartemen itu, meskipun atas nama Rian, diperintahkan untuk dijual dan uangnya dikembalikan kepada orang tuaku sebagai pembayar utang, sisanya baru untuk Rian. Setelah sidang selesai, Ibu Wati berlari menghampiriku dan orang tuaku. Dengan tangan gemetar dan air mata berlinang, ia memegang tangan ibuku. "Bapak, Ibu, Dewi, saya minta maaf. Saya yang serakah, saya yang bodoh. Saya yang menghancurkan kebahagiaan anak saya dan kehilangan menantu yang begitu baik. Ini semua karma yang harus saya tanggung," katanya terisak. Rian juga maju, membungkuk dalam-dalam. "Aku salah, Dewi. Aku tidak minta dimaafkan, aku hanya berharap kamu selalu bahagia. Maafkan saya, Om, Tante." Melihat penyesalan tulus mereka, batu terakhir di hatiku terangkat. Tujuanku bukan untuk menghancurkan mereka, tapi membuat mereka sadar. Aku tersenyum tipis.
Semua sudah berlalu, Bu, jaga kesehatan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menghargai keluarga. Aku menggandeng tangan orang tuaku, berjalan keluar dari gedung pengadilan, meninggalkan masa lalu di belakang. Setahun kemudian, dengan uang yang berhasil kukumpulkan, aku membuka sebuah butik pakaian kecil di jalan yang ramai. Butik itu kuberi nama Merdeka, desainnya elegan, ditujukan untuk para wanita karir. Toko itu selalu ramai, dipenuhi aroma kain baru dan cahaya hangat. Orang tuaku sering datang berkunjung, wajah mereka berseri-seri melihatku bahagia dan mandiri. Tidak ada lagi malam-malam menangis, tidak ada lagi makan malam yang terasa pahit. Aku telah menulis ulang takdirku sendiri dengan kekuatan dan kebanggaan. Sekarang, setiap pagi saat bercermin, aku selalu berkata pada diriku sendiri, wanita dilahirkan untuk dicintai, tetapi sebelum menunggunya dari orang lain, belajarlah untuk membuat langitmu bersinar paling terang. Kebebasan dan harga diri, itulah mahar paling berharga dalam hidup seseorang.